Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Pada malam hari ini rencananya kita akan mengadakan PA sebetulnya di dalam suasana Paskah, yaitu pertanyaan seputar kebangkitan oleh Evangelis Romeo Wibowo. Tapi kan ada hal yang khusus dan mendadak, maka malam hari ini kita akan menyelenggarakan ibadah doa secara online saja, dan saya akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kembali di tengah-tengah minggu ini, di tengah-tengah kesibukan kami boleh datang kepada Tuhan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, gereja Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Engkau, dan berdoa kepada Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin kami semua di rumah kami masing-masing pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di awal dari ibadah kita, mari kita menyanyikan sebuah pujian, memperkenankan hati Tuhan, menyenangkan-Mu. Kita akan sambung dua lagu ini sekaligus kita nyanyikan bersama-sama. Ku tak mau hidup percuma. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku kiat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku kiat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu.
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Yang pertama, untuk kelancaran proses vaksinasi COVID-19 bagi seluruh rakyat Indonesia, secara khusus di kota Tasikmalaya. Ada begitu banyak orang yang belum divaksinasi dan menanti-nantikan kapan bisa divaksinasi. Tapi mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Mari kita membuka suara, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa khusus untuk kelancaran dari proses vaksinasi dari COVID-19 ini. Kami bersyukur sudah ada banyak orang yang sudah divaksinasi, tapi kami juga sadar bahwa ada begitu banyak orang juga yang belum divaksinasi, khususnya orang-orang yang mungkin berusia lanjut. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk di kota Tasikmalaya, biarlah ada koordinasi yang baik antara dinas kesehatan dan baik itu lembaga-lembaga yang ada di kota ini, baik itu komunitas-komunitas yang ada di kota Tasikmalaya. Biar Tuhan yang menolong, memberikan kelancaran, memberikan hal-hal yang kalau ada yang menghalangi, biar Tuhan yang menolong untuk bisa membuka jalan keluar yang terbaik untuk supaya vaksinasi dari COVID ini boleh dipercepat Tuhan. Khususnya untuk orang-orang yang lanjut usia, kami menanti-nantikan, kami berharap kepada Tuhan boleh menolong dan membuka jalan yang terbaik untuk vaksinasi COVID ini. Bahkan seluruh Indonesia, Tuhan, kami berdoa, biarlah dipercepat untuk proses vaksinasi ini. Tidak tertunda-tunda, tapi di dalam pertolongan dan kuasa Tuhan, kami boleh menikmati kehidupan yang boleh lebih baik lagi, karena vaksinasi COVID ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat GKI Sion, mari kita doakan. Ada jemaat yang pada saat ini sedang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, secara khusus keluarga almarhum Bapak Oi Tin Hock. Kita doakan. Kemudian ada jemaat gereja yang juga sedang sakit, mungkin bergumul dalam hal ekonomi, bergumul dalam persoalan rumah tangga. Mari kita berdoa, membuka suara bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa pada malam hari ini untuk jemaat GKI Sion yang pada hari ini sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga dari almarhum Bapak Oi Tin Hock. Kami berdoa mohon Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan penghiburan demi penghiburan untuk keluarga dari almarhum Bapak Oi Tin Hock. Tuhan, kami berdoa dalam kesedihan mereka pada hari ini, dan mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini, dalam kekosongan hati ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Tuhan yang boleh melimpahkan, menganugerahkan satu penghiburan, damai sejahtera dari Tuhan, boleh terus menaungi dari keluarga besar dari almarhum Bapak Oi Tin Hock. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit pada malam hari ini. Pada hari ini sedang terbaring di tempat tidur, atau di kursi roda, atau dalam kondisi yang lemah. Kami berdoa mohon pertolongan dari Tuhan dalam setiap kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Bila Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan semangat, pengharapan, iman. Tuhan terus tambahkan pengharapan dan damai sejahtera. Ada kekuatan penghiburan terus yang Tuhan limpahkan. Engkau yang menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini bergumul dalam hal ekonomi. Bila Tuhan juga membukakan jalan keluar yang terbaik, Engkau yang memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan dari jemaat Tuhan. Berdoa untuk yang bergumul dalam persoalan rumah tangga mereka. Bila Tuhan juga menolong, memberikan satu pemulihan relasi di antara persoalan rumah tangga mereka. Engkau yang membuka jalan keluar untuk anak-anak-Mu ini. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka dari firman Tuhan, yaitu dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan untuk kita semua, mari kita menyimak bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit.
Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingat sekali waktu pertama kali saya mengiringi musik dalam kebaktian umum di gereja. Saudara, waktu itu saya berusia sekitar 17 sampai 18 tahun. Saya sudah mulai kuliah di Jogja pada waktu itu. Di awal-awal saya kuliah, saudara-saudara, saya beribadah di sebuah gereja yang jaraknya cukup jauh dari kos saya. Setelah beberapa bulan beribadah di situ, kemudian saya ditawarkan untuk melayani di dalam musik sebagai pemusik. Nah, saudara, meskipun saya belum punya pengalaman mengiringi ibadah dengan musik sama sekali, saudara, waktu itu saya memberanikan diri untuk berkata iya, dan akhirnya dijadwalkan sebagai pemusik. Nah, saudara, saya ingat sekali selama 2 atau 3 minggu sebelum pelayanan itu, di hari H, sebelum hari H itu, saya hampir setiap hari, saya sebisa mungkin dari kos datang ke gereja itu yang cukup jauh itu. Kemudian saya latihan di gereja itu sekitar 2 jam atau 2 jam lebih, kemudian pulang lagi ke kos. Waktu itu saya belum pernah punya pengalaman, saudara-saudara, main musik di depan banyak orang. Dan itu groginya bukan main. Saudara, sampai di hari H-nya saya jadi pemusik dan puji Tuhan lancar. Meskipun ada satu lagu yang dimainkan di nada yang salah, saudara, jadi lebih tinggi sedikit daripada seharusnya. Saudara, saya ingat sekali setelah selesai kebaktian di sore itu, saya naik ke lantai 2. Di situ ada ruang kelas sekolah minggu, saudara, yang sudah kosong dan gelap karena itu sudah sore, sudah menjelang malam. Terus saya masuk ke ruangan itu sendirian dan saya menyendiri di situ. Saya berdoa, saudara, mengucap syukur kepada Tuhan. Saya senang sekali bisa main musik di kebaktian. Rasanya sukacitanya luar biasa, gitu, sukacitanya. Dan kalau saya mengenang momen itu, saudara, saya bersyukur bahwa Tuhan mau terima saya sebagai pelayannya. Meskipun keterampilan musik saya pada waktu itu sangat-sangat terbatas, saudara. Waktu itu saya hanya bisa main musik di nada dasar C. Kalau ada lagu yang nada dasarnya berbeda dari C, maka saya akan transpose di organ. Waktu itu saya tidak main piano, saya main organ. Nah, di sisi lain saya bersyukur saya waktu itu bisa memberanikan diri untuk melayani Tuhan. Padahal keterampilan yang saya punya di musik hanya sedikit sekali. Nah, saudara, pernahkah saudara berpikir, saya ingin melayani Tuhan. Saya merasa ada dorongan, ada gerakan, dan kegelisahan dalam hati saya untuk melayani Tuhan dalam bidang tertentu. Saya merasa Tuhan memanggil saya untuk melayani Dia dalam bidang tertentu, tapi saya merasa nggak terlalu bisa dalam bidang itu. Saya merasa nggak pede, nggak percaya diri untuk melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, malam ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian ayat firman Tuhan tentang memberikan kepada Tuhan apa yang ada di tangan kita, meskipun itu
kecil, meskipun itu sederhana. Saudara, waktu itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Di tadi ayat yang tadi kita baca. Karena mereka lihat mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Penyembuhan-penyembuhan yang Yesus lakukan kepada orang-orang sakit. Nah, kemudian singkat cerita, saudara-saudara, terjadilah mukjizat spektakuler itu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, saudara, saya yakin kita semua sudah tahu ya cerita ini yang sangat terkenal ini. Sejak sekolah minggu kita sudah dengar dan kita sudah tahu cerita ini. Tapi malam ini saya ingin mengajak kita untuk melihat teks ini mungkin dari sisi yang sedikit berbeda. Nah, saudara, waktu Yesus lihat orang banyak itu, dia melihat kebutuhan yang mendesak. Dan dia punya rencana untuk menjawab kebutuhan itu dengan cara beri makan roti. Saudara, Yesus berkata kepada Filipus di ayat yang kelima, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara, dengan kata lain, Yesus berkata, Pus, namanya Filipus ya. Di mana nih kita bisa beli roti, Pus, supaya ini orang banyak bisa makan. Kemudian mari dengarkan apa yang kata Filipus di ayat yang ke-7. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. So, dengan kata lain, Filipus ngomong begini, hah? Rabi? Nggak salah. Mau kasih mereka makan roti. Roti seharga 200 dinar juga nggak akan bikin mereka kenyang. Saudara, kalau 200 dinar dirupiahkan, sekarang itu mungkin sekitar 14 juta rupiah. Saudara, roti seharga 14 juta rupiah pun nggak akan bikin mereka kenyang, Rabi. Terus saya bayangkan kalau roti ya, banyaknya 14 juta rupiah. Uang 14 juta rupiah dibelikan roti semua. Mungkin rotinya itu satu-satu truk penuh. Itu pun nggak cukup untuk bikin orang banyak itu kenyang. Karena begitu banyak orangnya. Nah, saudara, menarik sekali, di tengah-tengah kerumunan ribuan orang itu tiba-tiba muncul seorang anak yang misterius. Anak yang nggak disebutkan namanya, yang punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, dicatat bahwa 5 roti itu adalah 5 roti jelai. Saudara, apa itu roti jelai? Roti jelai adalah roti yang paling murah dan biasanya selalu dipandang rendah kalau orang makan roti jelai. Nah, saudara, untuk kalangan menengah ke atas pada waktu itu, mereka nggak makan roti jelai. Mereka makannya roti gandum. Jelai adalah makanan untuk hewan ternak sebetulnya. Dan roti jelai adalah roti yang dimakan oleh orang yang sangat miskin. Nah, kemudian ikan yang dibawa oleh anak itu, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas bahwa ditulis 2 ikan kecil, 2 small fish. Nah, saudara, di Danau Galilea waktu itu, ikan-ikan yang ada di sana itu rata-rata sebesar ikan sarden. Ya, sekitar begini, sebesar ikan, kurang lebih segitu ya. Ikan yang berukuran kecil. Dan supaya awet, dibawa untuk bekal perjalanan, maka ikan-ikan itu dibuat asam. Jadi ikan asam gitu. Kalau di kita mungkin ikan asin, tapi di daerah itu waktu itu dibuat asam supaya awet. Nah, Andreas, salah satu murid Yesus, berkata begini, Rabi, ini ada satu anak kecil yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Tapi apa gunanya makanan sedikit itu untuk orang sebanyak ini? Kemudian Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Begitu juga dengan 2 ikan itu, 2 ikan kecil itu. Dan dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Dibagi-bagikan lagi. Dan secara ajaib, semua orang akhirnya makan sampai kenyang. Terus sampai di sini, mari kita renungkan dan mengambil sebuah pelajaran yang indah sekali. Terus kalau saudara jadi anak kecil itu, kalau engkau dan saya jadi anak kecil itu yang punya 5 roti dan 2 ikan itu, kira-kira akan bagaimana waktu itu? Akan berikan bekal makanan kita kepada Yesus? Atau lebih pilih sembunyikan dan pura-pura gak tahu aja? Sembunyikan dan diam aja. Terus juga gak mungkin cukup kok buat 5.000 orang.
Ya udah diam aja, sembunyiin aja udah. Terus kalau saya jadi anak itu, kemungkinan saya akan diam saja. Sembunyikan roti dan ikan itu, saya pasti akan minder sekali. Dan gak akan pernah berpikir bahwa bekal yang ada di tangan saya itu akan bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ternyata Alkitab mencatat bahwa ribuan orang itu makan roti dan ikan sampai kenyang. Saudara, dalam bahasa aslinya ini punya makna, mereka bukan cuma kenyang, saudara, tapi sampai kekenyangan makan roti dan ikan itu. Makan sampai hampir muntah, begitu istilahnya ya. Makan sampai gak muat lagi ini perutnya. All you can eat, gratis lagi. Saudara, apa yang kecil, apa yang sedikit, tapi rela diberikan oleh anak itu menjadi berkat yang besar, jadi berkat yang berlimpah-limpah di tangan Tuhan. Saudara, waktu itu Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang itu, dia tidak tunggu anak kecil itu punya pabrik roti dulu. Dia tidak tunggu anak kecil itu punya pabrik pengolahan ikan dulu, baru dia pakai anak kecil itu jadi berkat bagi banyak orang. Enggak, saudara. Dia cuma minta apa yang ada di tangan anak kecil itu pada saat itu. 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Saudara, begitu juga kalau Tuhan jelas memanggil kita dalam pelayanan, maka Tuhan cuma minta apa yang ada di tangan kita pada saat ini. So, dia tidak tunggu kita masing-masing jadi hebat dulu, jadi pakar dulu di bidang pelayanan yang dia percayakan kepada kita. Saudara, di antara kita ada yang dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan bersedia untuk jadi majelis. Di antara kita ada yang dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan bersedia untuk melayani sebagai pemusik di ibadah. Dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan bersedia melayani sebagai guru sekolah minggu. Tapi saya secara pribadi saudara yakin bahwa ada juga di antara kita yang Tuhan panggil untuk pelayanan bidang tertentu, tapi mungkin malah diam, nggak lakukan apa-apa, nggak merasa percaya diri, nggak pede, pura-pura nggak tahu. Padahal jelas Tuhan panggil kita dalam pelayanan. Mungkin ada yang merasa begini, aduh saya mah siapa? Cuma orang biasa. Saya gak punya keterampilan memimpin. Gak punya keterampilan ini, gak punya keterampilan itu. Ngomong depan umum aja aku groginya minta ampun. Tetapi sama seperti Tuhan yang tidak menunggu anak kecil itu jadi bos pabrik roti dulu, baru Tuhan bisa pakai dia jadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, sama seperti dulu waktu saya pertama kali jadi pemusik di gereja, Tuhan gak tunggu saya jadi pakar musik dulu baru bisa melayani dia di gereja. Sama seperti Tuhan tidak tunggu kami para hamba Tuhan dapat gelar doktor dulu dalam teologi baru Tuhan bisa pakai kami untuk melayani di gereja. Saudara, begitu juga dengan kita semua dalam komunitas gereja GKI Sion. Saudara, Tuhan gak tunggu para majelis sampai punya gelar master dalam bidang kepemimpinan baru Tuhan pakai jadi majelis. Enggak, saudara. Tuhan tidak tunggu bendahara majelis kita punya sampai gelar master dalam bidang akuntansi, master dalam bidang keuangan, ekonomi untuk bisa Tuhan pakai jadi bendahara di gereja kita. Begitu juga Tuhan tidak tunggu setiap saudara untuk jadi pakar dalam mengajar sekolah minggu, atau pakar dalam kepengurusan komisi, atau pakar dalam memasak misalnya, atau menyambut tamu, baru Tuhan pakai kita sebagai pelayan-pelayannya. Enggak, saudara. Tapi kalau Tuhan jelas memanggil kita dalam pelayanan di bidang tertentu, maka saudara, dengan segala kesederhanaan dan keterbatasan kita, Tuhan mau pakai kita untuk jadi berkat besar
bagi jemaat. Mungkin akan ada training-training dulu sebelum kita diterjunkan dalam pelayanan. Tapi tidak apa-apa, saudara-saudara, setialah ikuti prosesnya. Saudara, Bunda Teresa pernah berkata, "Not all of us can do great things, but we can do small things with great love." Tidak semua kita bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi kita semua bisa melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Saudara, kita semua hanyalah orang-orang biasa yang penuh dengan kelemahan, ketidaktahuan, penuh dengan keterbatasan. Kita bukan orang-orang yang luar biasa hebatnya dalam pelayanan yang kita kerjakan. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang ada di tangan kita? Apa 5 roti dan 2 ikan kita pada saat ini? Saudara-saudara. Dan maukah kita melangkah maju, menjawab panggilan Tuhan, dan memberikan apa yang ada di tangan kita ini, meskipun sederhana, melakukan hal yang kecil dengan kasih yang besar kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan bekerja, dan biarkan Tuhan yang jadikan itu jadi berkat besar bagi banyak orang, berkat yang berlimpah-limpah bagi banyak orang, berkat bagi jemaat GKI Sion Tasikmalaya yang kita cintai ini. Saudara, biarlah perenungan firman Tuhan malam ini mengajak kita untuk punya keyakinan diri dan keyakinan pada Tuhan. Punya keyakinan diri untuk melangkah dalam pelayanan. Karena memang Tuhan tidak tunggu kita jadi hebat dulu, baru Dia bisa pakai kita. Punya keyakinan pada Tuhan, karena di dalam tangannya sesuatu yang sederhana itu, yang kita persembahkan, bisa diubah menjadi berkat besar bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah doa pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk suatu buah pelajaran yang indah antara interaksi seorang anak kecil dan Tuhan Yesus. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi seperti anak kecil itu, yang meskipun sederhana, penuh dengan keterbatasan, apa yang kami miliki sepertinya tidak berarti, tapi kami percaya di tangan Tuhan semuanya bisa jadi berkat besar bagi banyak orang kalau kami rela untuk memberikannya kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah doa kita pada malam hari ini sudah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.